Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulzia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dan hadis apa yang akan saya ambil. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya apa itu toleransi. Nah, toleransi itu kan sikap saling menghargai pendapat, sikap saling menghargai keyakinan yang dianut oleh teman-teman kita. Nah, di sini toleransi ini merupakan salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki setiap umat muslim, yang mana kita harus menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan. Maka kehidupan masyarakat itu akan damai dan sejahtera. Nah, oleh karena itu kita ini harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Nah, selain kepada umat agama lain, Islam juga mengajarkan untuk toleransi. Nah, dalam Islam ini tidak ada ajaran supaya membenci atau memusuhi umat agama lain. Islam ini mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dalam suasana damai dan rukun dan juga saling tolong-menolong. Nah, namun perlu diingat juga ya bahwa toleransi kepada golongan yang non-muslim itu hanya sebatas pada masalah-masalah duniawi, seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan masalah-masalah lain yang hanya berkaitan dengan keduniaan. Nah, kalaupun misal berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah, itu harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena kan setiap agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik ya. Nah, salah satunya kan ada toleransi. Nah, karena kan agama yang paling dicintai itu adalah agama yang toleran. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, saya sebutkan ya, saya bacakan. Hadatsani Abdullah, hadatsani Abi, hadatsani Yazid, qala ana Muhammadun bin Ishaq an Daud bin Husaini an Ikrimah an Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu al adiyani ahabba ilallah qala hanifiyah as-samhah. Artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah as-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis itu apa sih? Nah, di situ kan ada kata agama itu mudah atau toleran. Nah, maksudnya itu adalah agama Islam. Agama Islam itu mudah baik bagi pemeluknya maupun untuk orang lain, dan kemudahannya ini mengalahkan agama-agama yang lain. Nah, Allah yang Maha Bijaksana pun menghilangkan atau menghapuskan kesulitan-kesulitan yang ada pada umat yang terdahulu. Nah, contohnya umat pada zaman dahulu itu cara tobatnya dengan bunuh diri. Adapun dengan zaman sekarang tidak diamalkan lagi dengan cara begitu, sebab kan tobat pada zaman sekarang cuma dengan tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah dan menyesali perbuatannya. Karena kan pada dasarnya semua agama ini kan mengajarkan nilai-nilai yang positif. Namun tetap yang paling utama itu adalah agama yang lurus dan mudah. Nah, pengertian agama di sini itu semua syariat yang diterapkan pada zaman dahulu sebelum terjadinya perubahan atau penghapusan. Nah, kata Hanif itu adalah sebutan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang mana berarti orang yang cenderung kepada kebenaran. Nah, sedangkan kata as-samhah
kan ada ya kata samhah. Nah, artinya itu mudah. Artinya itu agama Islam didasarkan pada kemudahan. Kemudian hadis ini juga menganjurkan umat Islam untuk bersikap toleransi atau mudah dalam interaksi sosial kepada non-muslim. Nah, sebab hadis ini bersifat umum, berarti sikap mudah dan toleransi ini boleh kepada siapa saja, asalkan berhubungan dengan sosial. Nah, karena memudahkan hubungan sosial itu kan termasuk ibadah untuk mencari ridha Allah. Nah, nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis ini itu, yang pertama, kita dapat bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Yang kedua, kita bisa menghormati dan menghargai di perayaan hari besar umat lain. Yang ketiga, kita tidak bisa menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Yang keempat, dapat memberikan kesempatan kepada teman kita yang non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi teman kita yang non-muslim. Terus yang keenam, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Yang ketujuh, kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedelapan, kita bisa mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Yang kesembilan, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai toleransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.